881 identitas terungkap 5. Gu Qingqing mengangguk dengan malas, lalu merentangkan tangannya dan melingkarkannya di leher Leng Xicheng. Kemudian ia bergumam, aku sangat lelah, ayo kita lanjut tidur. Leng Xicheng sedikit tersenyum. Ketika ia baru saja kenal dengan Gu Qingqing, ia merasa bahwa wanita ini adalah adik kelas yang pendiam dan lembut. Namun setelah mengenalnya lebih jauh, ia baru tahu bahwa Gu Qingqing terlihat seperti gambaran dari hidup dengan aman dan tenang, stabil dan sehat. Tetapi setelah menikah, penampilan Gu Qingqing yang pendiam dan tenang itu membuat Leng Xicheng sangat ingin menghancurkan wajah yang dingin itu. Hanya saja, sampai saat ini, Leng Xicheng baru menyadari bahwa istrinya yang biasanya terlihat serius, ternyata sebenarnya diam-diam suka berperilaku manja. Gu Qingqing tidak berperilaku manja terhadapnya sebelumnya, itu karena hubungan mereka waktu itu masih sangat buruk, jadi Gu Qingqing pun seolah mendirikan semua duri di tubuhnya. Hingga saat ini, saat wanita itu merasa bahwa situasi sudah aman, ia baru menunjukkan sisi dirinya yang lembut. Leng Xicheng menatapnya dengan tatapan tak berdaya. Ia meliriknya dengan tenang, lalu merapatkan selimutnya seraya berkata, tidurlah. Gu Qingqing mengangguk, ia sebenarnya mengantuk, tapi tidak sampai tahap akan berbaring malas di tempat tidur, ia hanya takut Leng Xicheng terlalu lelah. Jika tidak mengisi kembali tenaga setelah tidak tidur selama 2 hari, ia takut Leng Xicheng akan sakit. Keduanya pun kembali tidur hingga siang, kemudian makan sedikit bubur dan lauk. Setelah meminum semangkuk sup jamur dan ayam, Leng Xicheng pun menyipitkan mata dengan nyaman. Setelah makan siang, Leng Xicheng baru pergi menemuk sekretaris Cheng, dan mengunci diri di ruang buku sepanjang sore. Untungnya, pekerjaannya hampir selesai, dan akhirnya benar-benar beres saat malam tiba. Ruangan itu tampak sunyi, Leng Xicheng segera berjalan ke kamar tidur, dan ia melihat Gu Qingqing juga sedang mengurus pekerjaannya. Di bawah cahaya, Gu Qingqing sedang mengetik di depan komputer, ekspresinya terlihat serius. Mungkin karena cahayanya tidak terlalu bagus, ia pun mengulurkan tangan dan menyentuh lampu di sebelahnya. Ketika ia hendak menyalakannya, ada sebuah tangan besar yang meraih tangannya di atas lampu. Gu Qingqing menoleh, Leng Xicheng telah memeluknya dari belakang. Pria itu menyandarkan kepalanya di bahunya seraya bergumam, bekerja. Gu Qingqing mengangguk. Aku iri pada Lin Zuyi. Dia memiliki karyawan yang bekerja begitu keras sepertimu. Setengah dari ucapannya hanya bercanda, setengahnya lagi ia mendesah dan berkata, bagaimana jika kamu memundurkan diri, dan datanglah padaku untuk membantuku. Benarkah, grup Leng atau Huangting Entertainment akan melakukan bisnis periklanan? Gu Qingqing benar-benar sedikit tersentuh. Ia bekerja saat ini, pertama karena Leng Xicheng juga sedang bekerja, jadi tidak ada yang menemaninya. Kedua, karena ia juga ingin menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dan memundurkan diri. Ia tidak menyangka Lin Zuyi akan menyukainya, jadi mungkin, ia tidak bisa tinggal di Sui lagi. Leng Xicheng tersenyum, karena kamu sudah berkata seperti ini, maka aku akan segera mengakuisisi sebuah perusahaan periklanan, dan mempekerjakanmu. Itu artinya, grup Leng masih belum memiliki rencana untuk melakukan bisnis periklanan saat ini. Gu Qingqing menundukkan kepalanya sedikit, ia berpikir sejenak dan bertanya, Xicheng, bagaimana pendapatmu tentang hubungan yang canggung di tempat kerja? Misalnya, jika bawahanmu di kantor menyukaimu, apa yang akan kamu lakukan terhadapnya? Leng Xicheng sedikit mengernyit, beberapa saat kemudian ia baru teringat. Maksud Gu Qingqing adalah, ia takut ada wanita jahat di sekitarnya, takut ia akan selingkuh, jadi ingin memundurkan diri dan berada di sampingnya untuk mencegah para wanita itu merayunya. Apakah tindakan Gu Qingqing saat ini bisa dikatakan sedang berusaha bersaing untuk mendapatkan cintanya? Jika tidak, apakah bisa dijelaskan dengan cara lain? Gu Qingqing memang sedikit tersentuh tadi, dan ingin memundurkan diri lalu pindah ke perusahaannya. Leng Xicheng sengaja mengganggunya, bagaimana menurutmu? Gu Qingqing bertanya seperti itu karena ia tidak tahu harus bagaimana. 882 identitas terungkap 6. Gu Qingqing memang tidak menyangka Lin Zuyi akan menyukainya. Hatinya merasa sedikit kacau, ia tidak merasa gembira karena ada seseorang yang menyukainya, tapi malah merasa sedikit bingung dan ketakutan. Selain itu, ia juga merasa sedikit aneh. Lin Zuyi jelas tahu bahwa ia dicap, memiliki moral yang buruk, seorang wanita yang sudah menikah, tapi, diam-diam, menjalin hubungan dengan Leng Xicheng. Lupakan tentang, selingkuh, tapi ia masih dianggap, merusak, dua keluarga. Bukankah Lin Zuyi juga merasa kasihan terhadap ketidakadilan yang menimpa ipar sepupunya? Lalu kenapa pria itu masih menyukainya? Aku tidak tahu, mungkin, membiarkan pihak lain memundurkan diri. Namun Leng Xicheng adalah seorang bos, tidak mungkin seorang bos memundurkan diri. Leng Xicheng pun semakin mengerutkan kening, ia merasa sangat senang. Ia suka dicemburui seperti ini. Apakah orang yang ketahuan menyukai Leng Xicheng harus segera dipecat? Kalau begitu, hal pertama yang harus dilakukan adalah menutup Huangting Entertainment. Di dalamnya, hampir semua orang tertarik dengan presiden besarnya ini. Leng Xicheng berpikir sejenak, dan masih sengaja mengganggunya, kenapa pihak lain harus memundurkan diri. Gu Qingqing langsung menjadi impulsif,
jika tidak mengundurkan diri, apakah tidak canggung ketika bertemu? Lagi pula, kamu juga merupakan orang yang sudah berkeluarga, bagaimana jika terjadi sesuatu dan melukai pasangan? Kamu juga orang yang sudah berkeluarga, melukai pasangan. Gu Qingqing lebih baik langsung mengatakan bahwa ia sangat keberatan. Tetapi setelah Gu Qingqing mengatakan itu, Leng Xicheng merasa dirinya seolah telah meminum obat yang bisa membuatnya hidup abadi, dari jantung hingga seluruh anggota badannya, setiap pori-pori tubuhnya terasa nyaman. Leng Xicheng maju dari belakang dan meremas kursi putar yang Gu Qingqing duduki, membuat wanita itu berputar ke samping. Kemudian Leng Xicheng mengulurkan tangan dan memeluknya, membawanya ke pangkuannya. Gu Qingqing sedikit tidak nyaman dipeluk seperti ini, ia menoleh dan melihat tidak ada pembantu yang masuk. Tapi tadi, ia mendengar ada pembantu sedang menyapu di lantai 2. Leng Xicheng sedikit menyipitkan matanya, melihat Gu Qingqing yang bahkan cemburu terhadap pembantu, hatinya menjadi lebih senang. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh hidung wanita itu dengan lembut. Apa kamu memang begitu suka memikirkan banyak hal? Apa kamu khawatir bahwa ada orang yang akan menghancurkan pernikahan kita? Gu Qingqing menghindari tangan Leng Xicheng yang ingin menyentuh hidungnya. Apakah pria ini sedang menghiburnya seperti menghibur Wells kecil? Bukankah ini namanya mengambil tindakan pencegahan? Tindakan pencegahan apa? Ada begitu banyak orang yang menyukaiku, jika semuanya harus mengundurkan diri satu persatu, maka karyawan grup Leng dan Huang Ting Entertainment setidaknya akan berkurang sepertiganya. Jika aku sudah memecat satu orang, mungkin ada orang baru yang akan lebih ingin mendekatiku, lantas apakah aku bisa memecat mereka semua? Gu Qingqing sedikit cemas, kalau begitu, apa kamu akan membiarkan orang-orang itu tinggal di sisimu? Leng Xicheng merasa lebih senang saat melihat Gu Qingqing cemas. Ia bersandar sedikit ke punggung kursi, satu tangannya perlahan-lahan mengangkat rambut panjang sang istri, dan memainkannya dengan ujung jarinya. Jika hanya sekedar mengagumi, maka aku bisa membiarkannya, itu bukan masalah besar. Selama kamu bisa mempertahankan dirimu sendiri. Tentu saja, jika orang itu memiliki niat dan mulai ada sedikit pergerakan kecil, dan bertindak keterlaluan, maka aku akan memecatnya. Gu Qingqing tercengang, ia tidak menyangka Leng Xicheng akan menangani masalah tersebut dengan cara seperti ini. Maksudnya adalah, jika Lin Zui hanya menyukainya dan tidak melakukan tindakan terhadapnya, maka ia bisa terus tinggal di Sui. Tidak, perspektif pria dan wanita itu berbeda. Ketika pergi bekerja besok, ia masih harus memberikan surat permohonan pengunduran diri kepada Lin Zui. Ia bukan Leng Xicheng, dan ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangani masalah emosional seperti ini dengan mudah. 883 Identitas terungkap 7. Pada tahun itu, ketika Ni Zining menyatakan cintanya pada Gu Qingqing untuk pertama kalinya, Gu Qingqing dengan panik bersembunyi di gedung asrama. Ia bahkan hampir tidak keluar selama seminggu kecuali ada kelas. Namun, meskipun saat itu ia merasa canggung dan takut Su Zijin mencari masalah dengannya, tapi ia lebih khawatir Leng Xicheng akan menganggapnya licik serta tidak bermartabat ketika mengetahui hal tersebut. Tapi, Gu Qingqing menundukkan kepala, ia dengan lembut menggosok ujung gaunnya dengan jari-jarinya. Tidak ada tapi, Leng Xicheng meraih tangannya, meskipun ia merasa sangat gembira di dalam hati, tapi ia masih memiliki ekspresi lucu di permukaan. Apakah kamu begitu khawatir dengan orang-orang di sisiku? Gu Qingqing mengangkat kepalanya dengan bingung, ia tampak terkejut. Ia dan Leng Xicheng tidak pernah mengerti maksud satu sama lain, untungnya, hasil kesalahpahaman mereka kali ini tidak buruk. Gu Qingqing sedang berbicara tentang Lin Zui, tetapi Leng Xicheng malah mengira bahwa Gu Qingqing sedang mengatakan bahwa wanita itu tidak akan membiarkannya selingkuh lagi. Yang mana hal itu membuatnya merasa bahagia. Dapat dilihat bahwa kejadian yang menimpa Liu Tiantian dan kakaknya tadi malam bukannya tidak berguna sama sekali, setidaknya, hal itu langsung merangsang rasa krisisnya, dan bahkan sampai membuat Gu Qingqing mengenakan pakaian dalam seksi. Dan sekarang, wanita ini ingin segera mengusir semua jalan kecil di dekat Leng Xicheng yang memiliki motif tersembunyi, agar ia bisa memiliki pria itu sendirian. Leng Xicheng terlalu lelah tadi malam, jadi saat terbangun tengah malam dan menekan Gu Qingqing, ia tidak bisa melihat apapun dengan jelas, dan segera merobek pakaian wanita itu. Tapi tak apa, ia tahu merek pakaiannya, ketika toko pakaian dalam merek ini memperbaharui koleksinya, ia akan membeli beberapa set untuk dipakai Gu Qingqing. Maksudku, cukup, tidak perlu menjelaskan lagi. Leng Xicheng jarang mengangkat alisnya, ia juga mengangkat sudut bibirnya sedikit, pupil mata kuningnya menunjukkan tatapan bermain-main. Leng Xicheng kemudian menghiburnya dengan suasana hati yang baik, Qingqing, kamu tidak sanggup memusnahkan semua orang yang memiliki motif tersembunyi. Apakah dengan menyingkirkan orang-orang itu dan mengubah orang lain, maka bisa dipastikan bahwa orang itu tidak memiliki pikiran lain terhadapmu? Tidak bisa, Gu Qingqing sedikit mengernyit, tetapi, ia tidak terlalu percaya diri. Sejak kecil hingga dewasa, selain Ni Zining, Lin Zui adalah orang kedua yang menyukainya, bahkan Leng Xicheng, ia tidak bisa menilai apakah sekarang Leng Xicheng tergila-gila padanya hanya untuk sesaat, atau benar-benar menyukainya. Selama tidak melanggar prinsip, perasaan suka dan menghargai mereka mungkin lebih semacam motivasi. Selain itu,
Selain itu, Gu Qingqing sedikit terkejut. Selain itu, lebih baik meningkatkan pendapatan daripada mengurangi pengeluaran. Selama kamu lebih patuh padaku, perhatianku kepada wanita lain akan berkurang. Leng Xicheng mengangkat alisnya dan melihat seluruh tubuh Gu Qingqing. Pakaian yang kamu kenakan tadi malam sangat indah, aku sangat menyukainya. Tadi malam, apakah Leng Xicheng sedang membicarakan tentang gaun merah kecilnya itu? Gu Qingqing lalu berkata dengan sangat gembira, Yuyu membantuku memilih pakaian itu. Leng Xicheng malah menggelengkan kepala. Gu Qingqing tampak bingung, Leng Xicheng lalu maju dan berkata, pakaian yang kamu pakai setelah mandi. Sangat cantik, juga sangat pas tubuh. Gu Qingqing tercengang untuk waktu yang lama, dan baru ingat dengan pakaian dalam seksi kupu-kupu hitam itu. Wajahnya pun langsung memerah, ia lalu mengulurkan tangan dan ingin mendorong Leng Xicheng menjauh. Apanya yang pas tubuh, aku mau bangun. Ia mendorongnya tapi tidak berhasil, Leng Xicheng malah mengulurkan tangan dan mengunci pinggangnya dengan erat. Jangan khawatir, apakah aku akan termakan rayuan wanita lain? Jangan takut, selama kamu memakai pakaian yang pas di tubuhmu setiap hari, mungkin setelah kamu memerasku hingga kering, aku akan lelah hingga tidak tertarik untuk melihat wanita lain. 884 identitas terungkap 8. Siapa peduli kamu melihatnya atau tidak? Aku masih harus bekerja. Wajah Gu Qingqing memerah, ia buru-buru mencoba mendorongnya menjauh dengan kuat. Tetapi semakin ia mendorongnya, Leng Xicheng malah memeluknya dengan semakin erat. Gu Qingqing sedikit panik dan melihat ke pintu kamarnya belum ditutup. Oh, ternyata istriku takut ada yang mengganggu kita. Leng Xicheng mengatakan itu dengan malu. Ketika Gu Qingqing hendak membantah, Leng Xicheng tiba-tiba menendang dengan kakinya yang panjang, dan kursi putar yang mereka duduki pun bergerak keluar. Gu Qingqing terkejut, takut dirinya akan jatuh, ia tiba-tiba mengulurkan tangan dan melingkari leher Leng Xicheng, memeluknya dengan lebih erat. Begitu Leng Xicheng mencapai pintu, ia mengulurkan lengannya yang ramping dan segera menarik pegangan pintu. Sebelum menutup pintu, ia tidak lupa untuk berkata, aku dan Nyonya mau istirahat sebentar, setelah masak makan malam, kamu bisa meletakkannya di atas meja saja. Kenapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu? Wajah Gu Qingqing memerah, ia mengulurkan tangan dan mulai memukul Leng Xicheng. Tetapi Leng Xicheng meraih tangannya dan meletakkannya di samping mulutnya, lalu menggigitnya, apakah aku mengatakan omong kosong? Bukankah tadi kamu terlihat bersemangat ingin menyingkirkan para wanita di sekitarku yang berusaha merebutku, hingga akhirnya menyisakan dirimu seorang? Aku tidak, sekarang Gu Qingqing baru sadar bahwa ternyata Leng Xicheng mengira ia berkata seperti itu tadi karena cemburu. Meskipun ia tidak bermaksud begitu, tetapi Gu Qingqing bahkan lebih tidak berani mengatakannya, karena ia takut Lin Suyi benar-benar menyukainya, dan akan sering bertemu di kantor, serta sulit untuk berkomunikasi. Benarkah? Leng Xicheng mengangkat alisnya, meskipun nada bicaranya tenang, tetapi pergerakan tangannya sangat cepat. Ia mengulurkan tangan dan menarik Gu Qingqing, membuat piyama di tubuh wanita itu terlepas, lalu ia melemparnya ke samping. Karena Leng Xicheng terlalu lelah tadi malam, ia pun hanya makan sedikit lalu tertidur. Hari ini ia mengisi ulang energi dan menyelesaikan pekerjaannya di sore hari. Apalagi, ia jarang melihat Gu Qingqing bekerja begitu keras. Wanita itu bukan hanya mengenakan pakaian dalam untuk menggodanya tadi malam, tetapi juga bersikap sangat cemburu hari ini. Leng Xicheng pernah membayangkan mereka dapat memiliki hubungan yang harmonis selama 10 tahun, dan sekarang akhirnya berhasil. Kembali ke tempat tidur. Tahu bahwa Leng Xicheng tidak akan berhenti, Gu Qingqing mengatakannya dengan terbata-bata sambil memeluk kepalanya. Haruskah? Tetapi aku lebih suka berada di sini. Kata-kata terakhir Leng Xicheng secara samar menghilang di antara bibir dan giginya, kadang-kadang ia mendengar suara kecil Gu Qingqing yang terputus-putus, dan bisikan seraknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar Villa Xishan, Chen Wenji telah menunggu di sini selama 2 hari. Malam datang dan pergi, kini pagi kembali menyapa. Ia mengangkat kepalanya dengan lemah untuk melihat jam, pukul 8 pagi. Sekarang sudah hari Senin. Saat ini, manajernya telah meneleponnya, dan memarahinya dengan keras, kamu pergi kemana? Jika kamu tidak kembali, maka kamu jangan muncul lagi di masa depan. Aku akan datang tepat waktu untuk acara jam 10 pagi. Baiklah, kalau kamu mengetahuinya. Manajer itu tidak menunggu Chen Wenji menyelesaikan kata-katanya dan segera menutup telepon. Awalnya, ketika masih ada Leng Xicheng yang mendukungnya, manajer tersebut masih berbicara sopan dengannya, bahkan sangat ingin menyingkirkan semua artis lain, dan hanya melayaninya seorang. Tetapi ketika Leng Xicheng tak lagi menyukainya, manajer itu tidak pernah menatapnya lagi. Chen Wenji juga mengagumi dirinya sendiri karena ia benar-benar menunggu selama 2 hari. Ia tidak memejamkan mata selama 2 hari, serta makan dan tinggal di dalam mobil. Selain kadang-kadang pergi ke toilet umum ketika ingin menggunakan kamar mandi, ia hampir tidak meninggalkan tempat ini sama sekali. Tidak ada hasil jika terus menunggu. Ketika ia hendak mengemudikan mobilnya dan pergi, mobil Leng Xicheng melaju keluar. 885 identitas terungkap 9.
Leng Xicheng berganti menggunakan mobil Bentley hari ini. Jika bukan karena pernah menjadi pendamping wanita, Leng Xicheng sebelumnya, dan pernah naik mobil itu, Chen Wenji mungkin tidak dapat mengenalinya. Namun, mobil orang kaya lebih mudah dikenali daripada mobil orang biasa. Ada orang yang suka memberikan plat nomor mobil 8 dan 6, tetapi Leng Xicheng berbeda, nomor platnya pasti adalah angka 1023 di awal. Gu Qingqing juga tidak mengerti, satu-satunya orang yang paling dekat dengan angka 1023 ini adalah Su Zipei. Gu Qingqing berulang tahun pada akhir Agustus, awal September, selain itu, setahunnya tidak ada peristiwa penting yang terkait dengan angka itu. Chen Wenji yang telah menunggu di luar selama 2 hari, merasa ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia mengemudikan mobilnya dan mengejar mobil itu. Karena takut ketahuan, mobilnya juga tidak berani mengejar terlalu dekat. Mobil itu melaju di jalan utama, dan Chen Wenji sedikit terkejut. Mobil itu sepertinya tidak menuju ke arah grup Leng. Sepertinya menuju ke arah Suyi. Ketika ia memikirkannya, dan melihat mobil Bentley di depan meningkatkan kecepatan, Chen Wenji menginjak pedal gas, mobilnya pun melaju kencang dan hampir menabrak Bentley di depan. Tetapi mobil Bentley itu segera berbelok ke kiri di persimpangan, dan kebetulan lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Ia segera menginjak pedal rem mobil, tetapi mobilnya sudah di tengah jalan, tak perlu dijelaskan lagi, ia hampir menabrak orang yang menyeberang jalan. Mobil di belakang juga mengikutinya keluar, dan baru menyadari bahwa sedang lampu merah ketika sudah melewati garis. Apakah kamu buta? Memangnya ini jalan milikmu sendiri. Pengemudi mobil di belakang memarahinya, tapi Chen Wenji terlalu malas untuk peduli dengannya. Ia tidak menyangka lampu merahnya akan begitu lama. Saat ia melihat jam, waktu terus berlalu setiap menit dan detik, Chen Wenji pun hampir marah rasanya. Ketika lampu sudah hijau, Chen Wenji segera menginjak pedal gas mobil. Di mana ia bisa menemukan bayangan Bentley itu lagi. Bagaimanapun juga, mobil itu melaju ke arah Suyi, Chen Wenji ragu-ragu sejenak, kemudian mengambil jalan lain. Ia mengemudikan mobilnya dan bergegas menuju ke Suyi. Ketika ia masih berjarak 2 area dari Suyi, mungkin karena pemikirannya yang cerdik, dan karena di sini adalah pusat perbelanjaan besar, ia melihat ke samping ketika menyeberang jalan, dan melihat di depannya ada sebuah mobil diparkir di pinggir jalan, itu adalah mobil Bentley sebelumnya. Saat ini, ia tidak bisa mengemudikan mobilnya dekat dengan mobil Bentley itu lagi. Chen Wenji panik, ia segera memutar setir mobil dan langsung berbelok ke kiri, di belakangnya ada suara mobil-mobil disertai suara orang marah-marah. Kemudian mobilnya berhenti di sisi kiri jalan. Chen Wenji mematikan mobil dan melihat kaca spion dengan gugup. Benar saja, tidak lama kemudian, seorang wanita yang mengenakan pakaian kerja terlihat keluar dari kursi belakang mobil. Itu adalah Gu Qingqing. Sejak Gu Qingqing memiliki hubungan yang baik dengan Leng Xicheng, pria itu akan mengantar dan menjemputnya bekerja. Karena tidak ingin orang lain tahu bahwa ia pergi dan pulang kerja dengan mobil setiap hari, jadi ia meminta Leng Xicheng memarkirkan mobil di pusat perbelanjaan, kemudian ia berjalan lagi untuk pergi bekerja. Itu termasuk latihan, juga termasuk menyembunyikan hubungan mereka dari orang lain. Setelah tadi malam, hubungan kedua orang ini tampak menjadi semakin dekat. Bahkan jika keduanya tidak benar-benar memahami maksud antara satu sama lain, tetapi yang jarang terjadi adalah, efek ketidaksengajaan kali ini lumayan bagus. Leng Xicheng senang, pertama adalah karena ia berhasil membuat Lin Zuyi rugi hingga lumayan berat dalam pekerjaan, kemudian juga berhasil mengakuisisi beberapa perusahaan, dan bisa membentuk jaringan ekologi yang besar, hal itu memiliki masa depan yang menjanjikan. Tetapi hal yang membuatnya lebih senang adalah, ia memiliki hubungan yang harmonis dengan Gu Qingqing. Tidak peduli itu karena rangsangan dari Liu Tiantian dan Gu Qingshan atau karena faktor lain, selama ada dirinya di hati Gu Qingqing, maka semua itu bukan masalah. Melihat Gu Qingqing turun dari mobil, Leng Xicheng sengaja meliriknya dengan dingin, pergi begitu saja. 886 identitas terungkap 10. Gu Qingqing bahkan tidak menciumnya. Padahal Leng Xicheng sudah mengantarnya sejauh ini. Gu Qingqing menoleh dengan bingung, ketika Leng Xicheng mengingatkannya, ia pun menyentuh sakunya, kemudian menoleh dan membuka resleting tas, ponselku ketinggalan di mobil. Gu Qingqing mengatakannya dan dengan cepat membuka pintu mobil, kepalanya masuk terlebih dahulu. Ia masih belum menemukannya meski sudah lama mencarinya. Karena tidak punya pilihan, akhirnya ia kembali masuk ke dalam mobil. Leng Xicheng duduk di tempat dan tidak bergerak, ia melihat Gu Qingqing sibuk mencari ponselnya. Tubuh wanita itu merangkak di pangkuannya, seperti orang tua yang sedang mengganti popok anaknya ketika masih kecil. Apalagi, dadanya yang lembut langsung mengenai kaki Leng Xicheng. Ketika Gu Qingqing bergerak sedikit untuk mencari barangnya, kelembutan itu menggesek kakinya dan hampir menyalakan api di tubuh Leng Xicheng. Leng Xicheng menutup pintu mobil agar tidak ada orang yang melihat posisi tidak senonoh ini. Gu Qingqing melihat ke kiri dan kanan, tapi ia juga tidak dapat menemukan ponselnya. Aneh, ia ingat bahwa ia meletakkan ponsel di dalam sakunya ketika keluar, bahkan jika jatuh, seharusnya akan jatuh ke tanah. Ia kemudian bangkit di tempat duduk mobil, dan menopang tubuhnya di kursi mobil, awas.
Leng Xicheng meliriknya dengan tenang tanpa mengatakan apapun, dan hanya perlahan-lahan bergeser. Gu Qingqing berbalik lagi, melihat ke belakang Leng Xicheng, tapi ia tidak menemukannya. Ponsel itu ketinggalan di mana? Bagaimana kalau kamu coba meneleponku? Gu Qingqing segera menatap Leng Xicheng. Meskipun ia ingat bahwa ia meletakkan ponsel itu di saku, tetapi bagaimana jika ia salah mengingatnya? Leng Xicheng mengangkat pandangannya sedikit dan meliriknya dengan tenang, kemudian segera menegur, "Sudah berapa umurmu, kenapa masih ceroboh, bahkan tidak tahu kalau ponsel hilang? Jika kamu adalah karyawanku, orang sepertimu adalah orang pertama yang akan aku pecat." Suara Leng Xicheng terdengar dingin, kemudian ia segera mengeluarkan ponsel Gu Qingqing dari sakunya. Gu Qingqing segera meraih ponselnya dari tangan Leng Xicheng, "Kapan kamu mendapatkannya?" "Ketika kamu turun dari mobil." Suara Leng Xicheng terdengar tenang, "Kamu meletakkan barang yang begitu penting seperti ponsel dengan sembarangan, untungnya ketinggalan di mobilku, bagaimana jika kamu meninggalkannya di tempat lain? Apalagi kalau sampai diambil musuh, dia akan mengetahui tentang rahasia dagang perusahaan. Kalau itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan?" Gu Qingqing tahu bahwa ia salah, bukankah kamu menyuruh sekretaris Cheng mengurus ponsel kerjamu? Yang dipegang oleh Leng Xicheng itu ponsel pribadi, ia tidak perlu bertanggung jawab untuk menangani tugas pekerjaan. Bukankah kamu juga memiliki seorang asisten? Kamu bisa menyuruhnya untuk membantumu mengurus beberapa hal sepele. Kata Leng Xicheng. Gu Qingqing masih sedikit mengernyit. Dia baru saja datang bekerja dan masih pelatihan, bukankah terlalu cepat untuk membiarkannya membantu mengurus pekerjaan? Selain itu, kamu masih lumayan percaya padanya. Hanya bertemu dengannya ketika mendaki gunung terakhir kali, dan kamu langsung membiarkannya membantuku mengurus urusanku. Leng Xicheng mengangkat alisnya sedikit, kemudian sengaja bersikap tenang dan berkata, "Sebagai seorang asisten, mempekerjakannya tentu saja harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Tetapi kamu sendiri juga harus lebih teliti, jangan begitu ceroboh di masa depan." Gu Qingqing mengangguk, lalu berbalik dan membuka pintu mobil. Leng Xicheng kemudian membuka jendela mobil, "Bukankah kamu masih melupakan sesuatu?" Gu Qingqing berbalik dan melihat tas tangannya, tidak ada barang yang ketinggalan, semua dokumen dan ponsel sudah dibawa, bahkan tisu basah dan kunci juga sudah. Melihat Gu Qingqing bingung, Leng Xicheng mengingatkannya, "Kemarilah, ada kotoran di wajahmu." Kotoran. Gu Qingqing pun maju, ia tidak menyangka Leng Xicheng meremas dagunya, dan dengan cepat mencium wajahnya. 887 identitas terungkap 11. Bibir tipis pria itu menyentuh pipinya, rasanya seperti ada setetes darah yang menetes ke air jernih, dan menyebar seketika, membuat seluruh wajahnya memerah karena setetes darah itu. Kamu ini." Gu Qingqing menoleh ke belakang secara spontan. Ada orang-orang yang berlalu lalang di jalanan, tapi kecuali sebuah mobil yang parkir di dekat mereka, tidak ada orang lain yang melihat. Tapi, meskipun begitu, dicium seperti itu oleh Leng Xicheng saat berada di jalan utama, bukankah Gu Qingqing juga akan tetap merasa sangat malu? Ia mengangkat pandangannya, pupil kuning Leng Xicheng tampak berkilau seperti lingkaran kabut air, dan terus melihat Gu Qingqing hingga jantungnya berdebar kencang. Tetapi raut wajah Leng Xicheng malah terlihat tenang. Melihat wajah Gu Qingqing yang memerah, ekspresinya masih sangat tenang. "Baiklah, kotorannya sudah hilang." Awalnya Gu Qingqing masih sedikit malu, tetapi ketika melihat ekspresi Leng Xicheng yang terlalu tenang, bahkan sampai bisa berkata seperti itu, Gu Qingqing pun benar-benar berpikir ada sesuatu di wajahnya. Ia secara spontan mengusap tempat di mana Leng Xicheng menciumnya. Setelah itu, tidak hanya wajahnya, tapi bahkan jarinya juga jadi memerah. Mereka berdua, yang satu orang dengan tatapan tenang, dan satunya lagi menurunkan pandangannya karena malu, tidak ada yang berbicara, dan hanya merasakan mobil-mobil di sekitarnya bergerak. Orang-orang datang dan pergi di jalanan, dan gedung-gedung tinggi di sekitarnya seolah menghilang, ada semacam perasaan pusing yang datang. Hal itu terus berlangsung hingga ada mobil yang ingin maju di belakang, tapi terhalang mobil mereka. Mobil itu pun membunyikan klakson, membuat mereka berdua akhirnya keluar dari situasi tadi. Gu Qingqing tetap menundukkan kepala, takut bahwa jika ia melihat Leng Xicheng lagi, dirinya akan ditenggelamkan oleh tatapannya itu. "Cukup, pergilah bekerja." Setelah terdiam lama, Leng Xicheng akhirnya yang lebih dulu angkat bicara, suaranya sedikit serak, seperti daun-daun yang jatuh dari pohon di musim gugur, jatuh sepenuhnya di hati orang. Gu Qingqing mengangguk. "Jangan ceroboh lagi di masa depan." Gu Qingqing mengangguk lagi. Gu Qingqing terlihat patuh, ia menyentuh pipi yang tadi dicium Leng Xicheng dengan satu tangan, kemudian memegang tas dengan tangan lainnya dengan tatapan yang terus melihat ke bawah, ia masih terdiam. Penampilannya yang tampak malu itu lumayan menarik. Dan, sebenarnya Leng Xicheng ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketika kata-kata itu mencapai mulutnya, ia tidak mengatakannya. Bagaimanapun juga, sebuah kejutan haruslah membuat orang terkejut terlebih dahulu dan kemudian gembira. Jika lebih dulu ketahuan, maka itu bukan lagi kejutan. Ia memutuskan agar Sui menangani iklan besar setelah integrasi Huang Ting Entertainment. Sebelumnya,
Leng Xicheng pernah mengatakan kepada Gu Qingqing bahwa ia akan mengajarinya bagaimana cara membuat rencana periklanan besar dan penempatan tipe berkelanjutan, tetapi ia tidak memberitahunya secara spesifik. Ia kembali memindahkan Li Yuyu kali ini agar dapat berkomunikasi dengan Su Yi sebagai penanggung jawab Huang Ting Entertainment. Li Yuyu telah berlatih selama beberapa tahun, kemampuannya juga telah terlatih, bagaimanapun juga, seorang wanita juga tidak hanya bisa berharap mendapatkan hadiah besar untuk menjadi sutradara dan mendapatkan banyak uang. Ia bisa mempercayakan Gu Qingqing padanya, dan mereka berdua bisa membahasnya bersama. Apakah masih ada yang lain? Gu Qingqing mengangkat kepala dan meliriknya dengan bingung. Leng Xicheng menggelengkan kepala, kemudian baru berkata, mungkin, kamu akan melihatku lebih awal hari ini. Kamu pulang kerja lebih awal hari ini. Gu Qingqing tidak berpikir begitu banyak, ia sangat senang jika Leng Xicheng pulang kerja lebih awal. Leng Xicheng berkata, dan tidak mengatakan rencananya. Mobil di belakang kembali membunyikan klakson. Leng Xicheng pun menarik kembali pandangannya dengan tenang, pergilah. Melihat jendela mobil perlahan-lahan ditutup dan mobil segera dinyalakan, Gu Qingqing merasa sedikit tidak rela. Aku juga berusaha untuk pulang kerja lebih awal hari ini, suamiku. 888 identitas terungkap 12. Leng Xicheng hampir mengangkat tangannya ketika mendengar kata, suami, dan ingin segera menghentikan mobil. Jika memikirkannya lagi sekarang, dulu setelah bertengkar dengan Gu Qingqing, ia bertekad tidak pulang dan menemuinya selama 1 bulan. Jika bukan karena harus memberinya uang setiap bulan, atau karena ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya, dan Gu Qingqing harus meminta bantuan padanya, Leng Xicheng bahkan malu untuk pulang. Saat memikirkannya sekarang, Gu Qingqing adalah istrinya, jadi mengapa ia harus takut sampai tidak bisa pergi menemuinya? Jika tahu bahwa 3 tahun lalu Gu Qingqing paling benci melihatnya selingkuh, ia tidak akan menggunakan metode yang begitu bodoh selama 3 tahun. Awalnya ia tidak tahu jika tidak bertemu sehari seperti tidak bertemu selama 3 musim gugur, tapi sekarang, saat baru saja berpisah dengannya, Leng Xicheng sudah tidak tahan ingin bertemu dengannya lagi. Saat melihat melalui kaca spion, Leng Xicheng melihat Gu Qingqing masih berdiri di tempat. Wanita itu melihat mobilnya pergi dengan tenang, dan terus melihatnya hingga mobilnya berbelok. Kemudian pandangan Leng Xicheng terhalang sebuah bangunan yang membuatnya tidak dapat melihat Gu Qingqing, dan akhirnya ia pun mengalihkan pandangannya, lalu perlahan-lahan melepaskan tangannya. Melihat jari-jarinya perlahan-lahan jatuh, Leng Xicheng pun tersenyum kecut seperti kehilangan sesuatu. Ia adalah orang yang memiliki pengendalian diri yang sangat kuat. Jangankan perpisahan kecil seperti sekarang ini, bahkan jika ada orang yang memegang pisau di depannya, takutnya Leng Xicheng juga tidak akan mengerutkan kening. Tetapi, ia malah gagal mengendalikan dirinya sendiri saat menghadapi orang bertubuh kecil seperti Gu Qingqing. Bahkan ia sampai bersedia menanggung kesulitan. Masih ada berapa banyak pekerjaan? Leng Xicheng mendongakkan kepalanya dengan dingin, ia bertanya kepada sekretaris Cheng yang selalu berpura-pura tidak ada di mobil. Sekretaris Cheng menjawab dengan tenang, pekerjaannya agak banyak hari ini, masih ada pertemuan rutin nanti siang, mungkin harus menunggu hingga setelah jam 4 ketika datang ke sini. Leng Xicheng mengangguk, kemudian berkata lagi setelah terdiam lama, bagaimana dengan Lin Sui? Saya hanya mengatakan bahwa ada tim survei dari Huang Ting Entertainment yang akan datang, tapi tidak mengatakan bahwa orang yang akan datang adalah Anda. Baik, terus sembunyikan. Leng Xicheng bertanya lagi, kalau begitu, bukankah ada pemegang saham di Su Yi yang mengatakan bahwa ingin menjual sahamnya? Berapa harganya? Orang itu kehilangan segalanya karena bermain jual beli masa depan, dan juga suka berjudi, tapi dia juga berpikir bahwa Su Yi memiliki potensi untuk berkembang, jadi selalu meminta harga tinggi. Bukankah dia suka berjudi? Kalau begitu siapkan sebuah permainan untuknya. Kita harus membiarkannya jatuh ke dalam dan tidak bisa keluar, jadi dia hanya bisa menjualnya padaku. Kata Leng Xicheng dengan tenang. Bukankah Lin Sui suka membuat masalah di tempatnya? Kalau begitu ia juga akan bermain-main dengannya. Sui memilikinya, dan selama ia tidak keterlaluan, mungkin ia akan mendapat untung dan tidak rugi. Entah bagaimana perasaan Lin Sui ketika mengetahui bahwa pemegang saham utamanya diam-diam digantikan oleh Leng Xicheng. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tidak penting apakah Lin Sui merasakannya atau tidak, setelah Gu Qingqing datang ke kantor, awalnya ia ingin berbicara dengan Lin Sui di pagi hari. Namun, ia malah tidak melihat Lin Sui ketika ia pergi ke kantor. Ia bertanya pada asisten dan jawabannya adalah, Presiden Lin sedang di luar, sepertinya sedang membahas urusan bisnis. Baik, kalau begitu tunggu dia kembali baru membicarakannya. Gu Qingqing masih memiliki beberapa pekerjaan, tidak peduli keluar atau tetap bekerja di sini, setidaknya, ia juga harus menyelesaikan pekerjaannya. Tidak disangka, ia harus menunggu hingga sore hari. Pada siang hari, beberapa orang pergi makan di restoran. Zhang Yuxi yang suka gosip melihat Weibo seperti biasa. Ia melihat judul utama, lalu tersenyum dan berkata, ada apa dengan Chen Wenji ini? Dia sudah dibenci dan tidak mendapat dukungan dari Leng Xicheng, lalu dia mau menunjukkan penampilannya ini pada siapa? Gu Qingqing menoleh dan melihatnya, benar saja, judul utama hari ini adalah,
Chen Wenji menunjukkan wajah sedih seperti di upacara pemakaman ketika menghadiri acara tersebut. 889 identitas terungkap 13. Ia membuka gambarnya lagi, benar saja, gaya rambut Chen Wenji berantakan, kulitnya terlihat buruk. Bahkan, meskipun bukan gambar dengan kualitas tinggi, tapi pori-porinya tetap terlihat. Kantong matanya sangat tebal, Chen Wenji seperti kehilangan jiwa, membuat orang merasa bahwa ia seperti sedang lemas hingga hampir jatuh ke tanah. Meskipun Chen Wenji tidak secara langsung mendengar Gu Qingqing dipanggil dengan Nyonya Leng, tapi ia jelas melihat Leng Xicheng meremas dagu Gu Qingqing dan menciumnya. Sedangkan terhadap dirinya sendiri, jangankan menciumnya, bahkan jika ia bekerja keras maju untuk mencium lebih dulu, Leng Xicheng akan mendorongnya dengan jijik. Jadi mana mungkin dia tidak khawatir? Bukankah Leng Xicheng paling benci wanita kotor? Apakah Gu Qingqing tidak kotor? Benar, mungkin Gu Qingqing tidak meniduri begitu banyak pria sepertinya, tetapi Gu Qingqing sudah menikah. Menikah berarti setidaknya ia memiliki seorang pria sebelumnya, lantas mengapa Leng Xicheng tidak membencinya? Jadi Gu Qingqing benar-benar adalah Nyonya Leng. Kebetulan kali ini Chen Wenji mengiklankan gaun pengantin, tapi ada wartawan yang melihatnya tidak bersemangat, dan ada juga orang yang memanggilnya di bawah panggung. Ia kemudian mengangkat kepalanya dengan linglung, dan air matanya pun mengalir. Apakah ini yang dinamakan iklan untuk gaun pengantin, tapi kenapa lebih seperti iklan untuk datang ke upacara pemakaman? Namun jangan memandangnya buruk. Tindakan Chen Wenji ini malah membuat gaun pengantin dari bintang wanita biasa yang sudah kehilangan populer menjadi judul utama, dan dirinya juga ikut populer. Zhang Yuxi melirik Gu Qingqing seraya berkata, orang-orang kaya itu mengatakan kata-kata manis di mulutnya, sebenarnya apakah mereka memiliki ketulusan hati? Betapa hebat Chen Wenji ketika dia datang ke perusahaan kita sebelumnya, dia bahkan tidak menghargai semua orang di perusahaan, bahkan Presiden Lin juga demikian. Tapi belum lama setelah kejadian itu, dia sudah jadi seperti ini. Tidak peduli dia membuat berapa banyak masalah, dia tetaplah seorang bintang, tapi membuat berita negatif juga bisa mendapatkan simpati. Sedangkan orang biasa seperti kita tidak memiliki nasib itu, jadi jangan pergi memperjuangkannya. Hasilnya, ia melihat Gu Qingqing tidak tertarik setelah melirik sekilas. Sepertinya Gu Qingqing tidak tersentuh sama sekali. Gu Qingqing tidak pernah peduli dengan Chen Wenji. Sebelumnya Chen Wenji bisa berpura-pura membuat pertunjukan besar di depannya karena reputasi Leng Xicheng. Sekarang Leng Xicheng tak lagi memedulikannya, jadi dia pun kembali ke bentuk aslinya. Jika Gu Qingqing peduli dengan hal itu, maka dari awal ia akan mati karena kecemburuan dalam 3 tahun terakhir. Tidak perlu membahas masa lalu, sekarang Gu Qingqing hanya memikirkan masa kini, masa depan, dan kehidupan lebih panjang di masa depan. Selain itu, hal yang paling mengkhawatirkannya sekarang adalah Lin Sui. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada pukul 3 sore, Gu Qingqing hampir menyelesaikan semua pekerjaan untuk hari ini, dan asisten Lin Sui datang menghampiri, Direktur Gu, Presiden Lin telah kembali dan meminta Anda menemuinya 15 menit lagi. Gu Qingqing terkejut, kemudian mengangguk, baik. Ia kembali ke tempat kerjanya dan tampak tercengang sejenak, kemudian merapikan semua dokumen di mejanya. Di seberang, Su Zijin melihat Gu Qingqing tampak begitu linglung, tapi ia malah tidak memedulikannya. Sementara itu, Shen Yating datang dan berkata dengan senang, pemimpin, Direktur Gu ini akan ditegur, kan? Su Zijin tidak peduli padanya, jadi ia berkata, jangan selalu berbicara buruk tentang orang lain di kantor. Shen Yating tercengang, di samping, sekelompok orang terkejut ketika melihat Su Zijin bersikap seperti itu. Hanya Gu Qingqing yang tidak peduli dengan tindakan abnormal Su Zijin. Ia merapikan pakaiannya dan bangkit, kemudian mengetuk dan membuka pintu kantor Lin Sui. Lin Sui masih sibuk melihat dokumen di meja. Ketika Gu Qingqing masuk, ia juga tidak mengangkat kepalanya, dan hanya berkata, silakan duduk. Gu Qingqing tidak duduk, tetapi maju beberapa langkah, Presiden Lin, aku ingin mengundurkan diri. 890 identitas terungkap 14. Tangan Lin Sui yang memegang pena untuk tanda tangan pun berhenti sejenak, sebelum ia mengangkat kepalanya, sebuah surat pengunduran diri telah lebih dulu diserahkan oleh Gu Qingqing. Lin Sui mendongakkan kepalanya dan melihat surat pengunduran diri tersebut. Meskipun Gu Qingqing memiliki tangan yang ramping dan jari jemari yang putih, namun ekspresi wajahnya tampak tegas dan serius. Hal itu menunjukkan bahwa keinginannya untuk mengundurkan diri bukanlah pemikiran sesaat, tetapi hasil dari pertimbangan yang matang. Lin Sui mengambil surat pengunduran diri yang Gu Qingqing serahkan. Kemudian merobek surat pengunduran diri itu di depan Gu Qingqing tanpa melihat suratnya. Suara robekan kertas pun terdengar, Gu Qingqing tampak terkejut, Presiden Lin. Lin Sui duduk di kursi putar seraya merobek surat itu, kemudian dengan lembut melempar kertas robekan tersebut ke atas meja. Karena jendela di ruangan itu tidak tertutup, surat itu pun berhamburan tertiup angin, berterbangan seperti kupu-kupu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi aku tidak mengizinkannya. Lin Sui mendongakkan kepalanya dan melihat ekspresi terkejut Gu Qingqing. Tetapi setelah beberapa saat, Gu Qingqing yang awalnya terlihat terkejut,
kini berubah jadi terlihat kesulitan. Ia bahkan tidak berani menatap Lin Zui. Lin Zui awalnya benar-benar berniat untuk merebut Gu Qingqing dari sisi Leng Xicheng, tetapi melihat penampilan Gu Qingqing saat ini, di dalam hati, ia sedikit cemburu dengan keberuntungan Leng Xicheng. Mana mungkin ia tidak cemburu saat Leng Xicheng bisa menemukan wanita yang setia seperti ini. Nona Gu, aku sangat mengagumimu. Lin Zui tersenyum pahit, kamu sangat cerdas, serius dan bertanggung jawab dalam pekerjaan, selain itu selalu memiliki ide yang cerdas. Aku harap aku bisa melatihmu dengan baik. Gu Qingqing mengangguk, ia juga selalu menyukai lingkungan kerja di Suyi. Bahkan jika Leng Xicheng membujuknya berkali-kali, ia tetap tidak bersedia untuk mengundurkan diri. Tetapi sekarang, aku tahu, kamu sudah memiliki keluarga. Aku juga tahu, sepupuku, sangat menghargaimu. Begitu menyebutkan tentang Leng Xicheng, mata Gu Qingqing tiba-tiba berbinar. Lin Zui berkata dengan senyum pahit di wajahnya, jika kamu belum menikah, bahkan jika aku harus merebutmu dari sepupuku, aku pikir aku tetap akan mengejarmu. Tetapi, kamu sudah menikah. Lin Zui mengatakannya dengan tulus, itu membuat Gu Qingqing tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Lin Zui tersenyum pahit, kamu jangan khawatir, aku tidak akan mengejarmu saat kamu masih memiliki keluarga. Gu Qingqing tidak menyangka Lin Zui tahu apa yang dipikirkannya hingga begitu jelas, dan dirinya malah merasa sedikit malu. Tapi, aku dan Leng Xicheng, kami. Leng Xicheng jelas adalah suaminya, tetapi ia malah disebut sebagai orang ketiga. Lin Zui berhenti sejenak dan berkata, sepupuku adalah pria yang sangat menawan, jarang ada wanita yang bisa menahan pesonanya. Tetapi, karena itu juga, wanita yang menyukainya menjadi sangat menyedihkan. Tidak peduli sebagai atasan atau sebagai teman, aku sarankan kamu tetap berpikir jernih, jangan sampai kamu sendiri tenggelam terlalu dalam. Sejujurnya, Gu Qingqing sedikit tersentuh ketika mendengarnya. Cukup, hari ini aku akan menganggap bahwa aku tidak tahu tentang surat pengunduran diri ini. Jangan bersikap seperti ini lagi, jika tidak, bukankah aku yang sebagai manajer ini tampak terlalu menyedihkan? Melihat Lin Zui masih memiliki suasana hati untuk bercanda, Gu Qingqing juga menghela napas. Bangkitkan semangat, orang dari Huang Ting Entertainment akan datang untuk survei nanti, mungkin mereka akan memberi kita kontrak kerja sama yang besar. Huang Ting Entertainment. Ketika Gu Qingqing sedang bingung, di lantai bawah, seorang asisten tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk. Presiden Lin, orang Huang Ting Entertainment sudah datang. Lin Zui berkata dengan tenang, baik. Tapi, orang yang datang adalah Leng Xicheng sendiri. Selanjutnya bab 891 identitas terungkap 15.